Ya, Salam. Ya, yang penting netizen, audien mengenal muka saya, nama saya. Jadi jangan terpengaruh dengan akun. Karena baik dari Amerika pun Indonesia, rebutan di akun TikTok saya, bahkan semua media sosial saya. Itu sebabnya yang penting lihat videonya. Namun ketika mau follow, ya follow aja yang update ketika saya posting. Karena kalau kita bicara akun, itu udah jadi orang lain, seolah saya ini komputer gitu ya. Karena kalau kita bicara pekabaran, nubuatan yang benar Alkitabiah, itu mesti sesuai dengan orang yang jata pardi, dia orang jata pardi. Kalau orangnya palsu, rusak kebenaran ini. Ketika dunia ini memadukan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jata jahat dan jata baik, maka jadi rusak pemahaman tentang kebenaran itu, disebut Babel. Oke, itu jangan lama-lama kita bicara introduksi, langsung kita belajar materi. Kita coba melihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada lainnya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kalau kita sering kita dengar di media sosial atau di mana-mana, kalau tidak menerima tanda binatang tidak dapat jual dan beli. Kita suka kenal tanda binatang, katanya ditato. Bahkan banyak pemahaman gereja dan banyak orang itu akan ada microchip. Sampai saya pun pernah berpikir seperti itu. Pertanyaan kita, apa itu microchip? Apa ini bicara fisik? Ataukah nubuatan ini bicara suatu ungkapan yang harus diinterpretasikan? Oke. Pertama kita coba lihat tanda di dahi. Tanda ini apa sih? Dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Di sini ada orang yang dibagi dua. Ya. Katanya jangan merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi. Sedangkan Wahyu 13 ayat 16 17, tanda binatang di tangan atau di dahi. Dalam konteks dahi ini atau suatu perilaku atau karakter, ini akan dibagi dua secara rohani oleh Allah pada waktu pintu pertobatan itu. Matre Allah di dahi atau tanda binatang di dahi. Jadi kalau tanda ini bisa kata-katakan sama dengan matre. Matre Allah dan matre binatang. Kemudian kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dikatakan gini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan matrenya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tanda atau matre, Allah mengenal milik kepunyaannya. Jadi matre atau tanda umat milik kepunyaan Allah. Ini yang dimaksud matre. Oke? Setiap orang yang berbut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita bedah di sini. Kalau kita lihat setiap tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Bila mana kita mengingat Matius 7
Ayat 22 dan 23 dikatakan, di hari-hari terakhir banyak orang bernubuat di dalam nama Yesus, melakukan mujizat di dalam nama Yesus, dan mengalahkan setan dalam nama Yesus. Apa kata ayat 23? Nyala, aku tidak mengenal engkau. Artinya, ketika kita mengaku beriman pada Yesus, kita mengaku umat Allah, kita mengaku mengenal Yesus, dari mana kita tahu Yesus mengenal kita sebagai matre umat milik kemudian? Ini pertanyaan. Atau kita berasumsi dengan doktrin organisasi, atau berasumsi dengan pengetahuan-pengetahuan tinggi kita di kuliah, atau kita tunduk apa kata kita? Follow the Bible. Kita sedang tunduk dan mengikuti Bible, artinya ayat-ayat di konteks, not out of context. Kita kembali kepada 2 Timotius pasal 2, katanya gini. Ayat 19 tadi. Ya. Tetapi dasar diletakkan Allah itu teguh, dan materia Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi, ketika kita lihat Matius 7, mereka bernubuat melakukan mukjizat, mengalahkan setan dalam nama Yesus. Pas ayat 23 dikatakan, aku tidak mengenal engkau, si pembuat kejahatan. Dan kita tahu 2 Korintus 11 ayat 4, rupanya mereka mengajari Yesus yang lain dari yang Injil beritakan. Roh yang lain, Injil yang lain. Oke. Dari yang saya beritakan, ayat ke ayat, ujilah segala roh, ujilah Roh Kudus itu. Dia tidak lepas dari firman. Kuduskan mereka oleh firman, firman kebenaran. Roh Kudus selalu menuntut seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Berarti hanya ayat Alkitab. Tidak bisa buku teologi atau apapun. Di sinilah kita punya iman berdasar apa? Aturan siapa? Organisasi atau Alkitab? Atau firman Tuhan? Di sinilah kita diuji kebenaran iman kita. Kemudian Allah mengenal umat kepunyaannya, umat milik kepunyaannya meninggalkan kejahatan. Apa sih kejahatan? Dalam konteks Roma 2 ayat 17-20, perbedaan antara jahat dan baik adalah 10 hukum Allah. Mereka yang melakukan hukum Allah perbuatan baik, jangan mencuri, jangan membunuh, dan seterusnya. Yang melanggar hukum Allah atau merombak hukum dan waktu menjual, ada suatu kejahatan. Maka kita lihat Nabi palsu dalam Wahyu 13 mengajarkan mencari nafkah dengan jual beli, dengan menerima tanda binatang di dalam Daniel 7 ayat 20, merombak hukum dan waktu dan menentang firman Allah. Kemudian kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Tanda mengenal Allah ialah melakukan perintahnya, hukum-hukumnya. Mereka yang mengaku mengenal Allah tapi merombak hukum dan perintah Allah demi jual dan beli adalah pendusta. Itu sebabnya Babel berlindung mereka itu di balik tembok kebohongan dan dinding dusta. Yesaya 28 ayat 15. Saudara, artinya matre Allah di dalam bicara moral, iman yang taat kepada 10 hukum Allah berdasar kasih. Matre binatang, seperti yang kalian lakukan dengan sistem perintah untuk rugi yang berbohong kepada satu orang sendiri, melawan semua hukum demi keuntungan, jual dan beli. Ini dulu kita pahami. Sesi ini kita pahami. Kalau Anda mau lihat lebih lanjut apa sebenarnya tanda binatang atau Islam ini kita kenal microchip pada suatu tindakan dan perilaku.